Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, jamaah pengajian kita kali ini. Perkenalkan kembali, nama saya Ditya Pradipta, biasa dipanggil Adit. Sebagai software engineer di Sekolahmu, kali ini saya akan menceritakan lebih tepatnya tentang apa sih itu pagination. Nah, saya kasih dulu out of pagination. Nah, saya cerita dulu sebelumnya kenapa tertarik sama topik ini karena dulu waktu di sekolahmu itu saya sempat ketemu ada pagination di bank konten gitu. Nah, secara behaviornya menarik nih, perlu saya pelajarin lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian kita kita cari tahu dulu tuh apa itu pagination. Pagination itu secara ringkas adalah metode di mana membagi sekian banyak data atau konten menjadi dalam bentuk halaman-halaman seperti itu. Nah, itu Sorry, bisa di present kali ya? halo? Bisa diklik present. Oh iya iya, sorry Mas. Thank you. Nah, jadi pagination itu idenya adalah membagi sekian banyak data itu menjadi partisi-partisi tertentu gitu. Nah, biasanya itu pages itu ditandai dengan number. Nah, tujuan utama dari pagination itu kebanyakan adalah agar data yang tampil di depan itu lebih spesifik. Terus yang kedua, kontennya tidak terlalu banyak setiap halaman itu karena halaman kita juga terbatas kan. Dan yang ketiga itu mencegah duplikasi dari datanya sendiri. Seperti itu. Nah, kita bayangin aja misalnya kita punya sekian banyak data gitu ya. Terus kita disuruh cari tuh, tolong cariin buku tentang Elasticsearch misalnya. Nah, dari segi tumpukan buku ini kan kita agak bingung kan, bagaimana cara memilihnya gitu. Nah, disitulah fungsi pagination itu, dia bakalan membagi data-data tadi menjadi beberapa bagian gitu. Nah, kalau di gambar ini kita bisa gambarkan kalau misalnya pagination itu sebuah kotak-kotak seperti ini. Nah, jadi dalam kotak itu, page itu kita tampilkan beberapa data saja sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, bagaimana sih backend developer atau dari produknya sendiri itu membayangkan pagination itu berangkatnya dari mana gitu. Pertama itu kita lihat dulu dari data atau konten yang ingin kita tampilkan. Nah, terus kita telusuri apa aja propertiesnya, apa aja data itu mengandung apa aja, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan user di depannya seperti apa, mau ditampilkan seperti apa, usernya butuh data apa, usernya butuh ditampilkan apa gitu. Nah, jadi dari beberapa tipe data atau konten, bisa ada beberapa tipe nih untuk mendesain si pagination yang tepat gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat tuh pagination yang punya paging seperti biasa, data seperti biasa seperti ini. Nah, dia biasanya strukturnya adalah data-data tertentu atau konten-konten tertentu dengan angka-angka nomor dari pagingnya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua metode nih kalau dari segi back-end-nya. Ada yang pertama itu kita lemparin semua data yang ada mungkin dalam satu tabel atau dalam beberapa tabel ke depan ke FE-nya sendiri. Nah, ini yang saya temukan waktu itu di bank konten kita gitu. Jadi waktu itu uh, yang ditemukan itu ada sekitar 1000 ID di stage develop kita. Nah, terus dilempar semuanya tuh ke FE. Nah, terus di FE nanti baru dibagi-bagi gitu. Nah, sebenarnya metode ini nggak apa-apa diterapkan kalau datanya hanya benar-benar sedikit gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa jamin kan kalau misalnya dari segi konten itu sendiri bakalan berkembang terus ke depannya gitu kan. Jadi dari segi data kita bisa tahu tuh, oh data ini bakalan banyak nggak ke depannya. Nah, kalau bakalan banyak, metode satu ini tidak disarankan. Gitu. Nah, jadi kalau FE-nya, kalau kita throw data seperti itu, nanti juga bingung, datanya kebanyakan, dan semua data itu belum tentu dilihat juga gitu kan. Nah, terus kemudian metode yang kedua itu data-data tadi dibagi tuh menjadi ada page sama items per page atau berapa item per halamannya gitu. Kalau dari segi back-end-nya, query-nya seperti ini. Kita tarik properties-nya dari database-nya, kemudian kita limit berapa buah dari offset-nya ke berapa gitu. Nah, cara ini lebih baik karena kita nggak throw semua data ke front end-nya. Jadi front end-nya cukup menerima data
pada saat page request-nya itu aja gitu. Nah, tapi ini ada kelemahan juga. Misalnya ketika datanya sudah mencapai jutaan gitu. Nah, kita pengen ngeakses halaman 999.000 misalnya. Nah, itu menjadi bottleneck, bukan bottleneck sih. Performance issue di database dari artikel yang saya baca akan menjadi lebih lambat karena gimana itu prosesnya. Jadi kalau misalnya pagination dengan query seperti tadi itu prosesnya adalah misalnya kita mau nge-get halaman 10 item gitu. Nanti dia nyari secara codingan nyari dari setumpuk data yang kita punya, dari itu dia nyari tuh 10 data pertama yang mana, yang ini gitu. Nah, tapi ini bakalan jadi problem ketika datanya udah banyak tuh. Ketika misalnya datanya udah 10 juta gitu, terus kita mau akses halaman ke yang 2 juta. Nanti bukan yang dari komputer nggak tahu itu tuh yang page 2 juta tuh dia startnya harus dari rakaman paling mana gitu. Dia nyari dulu dari atas sampai bawah tuh, berarti udah ketemu sekitar 1.900.000 data. Nanti data ke 2 juta baru dia ambil tuh, ini page yang dimaksud gitu. Nah, di situ letak performance issue yang digambarkan di artikel tersebut gitu. Nah, terus bagaimana tuh menyikapi data-data yang kayak gitu? Gimana harus kita akalin gimana? Nah, kita lihat dari tipe datanya sendiri. Datanya itu punya unique identifier atau ID gitu. Biasanya data-data transaksi atau apa punya ID sendiri kan. Nah, kita bisa manfaatkan ID tersebut ke dalam query-nya dari segi backend-nya. Jadi misalnya dari page pertama kan kita nggak tahu ID apa yang terakhir muncul. Nah, dari page yang setelah page pertama dikasih ke FE, nanti kita bisa request page keduanya, FE mengirimkan ID berapa tuh yang terakhir gitu. Nanti kita bisa query kalau misalnya page tersebut bakalan mencari dokumen-dokumen dengan ID yang di atas 1.500. Nah, ini query-nya lebih bagus. Karena secara flow tadi, dia bakalan nyari terus dipotong dulu datanya. Kalau ID-nya lebih dari 1.500, ya berarti mulainya startnya dari sini gitu. Jadi dia tetap akan secara gambaran dia bakalan tetap ngambil ke page yang pertama. Padahal dia sebenarnya di tampilannya udah di page yang kedua seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada data dengan timestamp atau rentang waktu. Misalnya data transaksi di Tokopedia, misalnya kita belanja. Nah, itu kan ada data pembelian atau data kita pembayaran gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan tuh, kita slice dulu datanya di depan itu secara query-nya, gimana caranya biar user itu nggak nge-get semua data, tapi kita batasin dulu tuh datanya between tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah, ini implementasinya udah kita implementasi di sekolahmu, contohnya di bagian tab penilaian gitu. Jadi di sini udah ada periode aktivitas yang kita default value-kan 3 bulan dari hari sekarang gitu. Jadi nggak semua data bakalan ditampilkan seperti itu. Nah, ada data selanjutnya juga tuh yang data yang punya filter. Yang punya filter tuh maksudnya gimana? Mungkin filternya berupa kayak jenis aktivitasnya atau status programnya atau beberapa jenis filter sehingga query-nya bisa dari sekian banyak data tadi bisa kita potong-potong lagi tuh, bisa kita kerucutkan lagi data yang ingin diakses oleh user gitu. Jadi data lebih spesifik. Terus selanjutnya, nah ini contoh tampilan kalau data-data yang ada filternya. Misalnya kalau data transaksi seperti ini, nanti ada kita filter dari price-nya, terus dari date-nya juga, dari produk statusnya juga. Seperti itu. Nah, untuk data yang memungkinkan untuk melakukan searching, nah itu kita bisa manfaatkan juga. Misalnya kalau di sekolahmu tuh di database programnya udah pakai Elasticsearch, udah bisa di search juga. Nah, terus atau kalau misalnya dari MySQL, kita bisa lakukan query, kita nyari namanya atau emailnya dari data tersebut gitu. Jadi pengerucutan data yang dilakukan dalam satu pagination itu jadi lebih baik. Nah, ini contohnya salah satu website yang bisa ada fitur search. Nah, jadi dia bakalan menampilkan data sesuai dengan apa yang di-search oleh usernya. Seperti itu. Nah, pros dari pagination ini apa sih sebenarnya? Yaitu dari separator data-data itu jadi lebih separate dan spesifik gitu. Terus yang kedua kita bisa, kalau di web itu bisa di-track dan bookmark-nya. Misalnya kayak URL-nya /program page
2 misalnya. Jadi kita bisa share ke orang lain, jadi lebih spesifik. Terus ketiga, kontrol usernya jadi lebih baik, meskipun nanti secara pilihannya banyak, misalnya ada filternya, ada search-nya, dan segala macam. Terus dari data ini juga lebih ke menonjolkan kebutuhan user itu seperti apa sih, data yang dibutuhkan seperti apa gitu. Terus dalam beberapa artikel saya baca juga mau meningkatkan user experience-nya gitu. Jadi si usernya nggak perlu ngecari data sampai page yang sampai belakang-belakangnya gitu. Nah, terus less loading time juga karena dia dari page pertama atau kedua dia udah ketemu datanya. Nah, terus jadi bonusnya di depan dia bisa punya footer karena dia kan page. Jadi misalnya satu page itu ada 15 item. Nah, terus di bawahnya kita bisa taruh footer gitu. Itu sih dari prosnya. Kalau dari consnya itu juga ada karena pagination itu lambat ketika datanya sudah banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi mau kita akses page 1 juta dari 10 juta data gitu, nah itu secara performance akan lambat. Nah, terus dia not seamless jika dibandingkan dengan infinity scrolling. Kayak Twitter kan kita scroll terus kayak enak, undiscoverable kontennya banyak gitu. Tapi kalau pagination tuh kita nggak bisa banyak konten gitu, cuma untuk kebutuhan kita aja. Jadi sesuaikan pagination itu sesuai dengan kebutuhan dari bisnis yang akan kita develop. Terus yang ketiga tuh banyak kliknya, karena ada fitur search-nya lah, ada filternya lah, tanggalnya lah, terus kita harus ngeklik page-nya 1, 2, 3 gitu. Terus yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu content discovery-nya lebih sedikit karena dia nggak infinity scroll gitu, jadi konten yang ditampilkan terbatas. Nah, kalau kita cek itu kenapa sih pagination itu banyak sekali artikel yang bahas. Itu kalau kita lihat dari Google sendiri, misalnya kita search books misalnya, itu ada sekitar 8 miliar data kan. Nah, terus kan dari segi O-nya itu kayak meyakinkan banget gitu kan. Oh, itu mungkin kayak ada 8 miliar page gitu atau apa. Tapi kalau ditelusuri itu Google juga ngebatasin gitu. Paling cuma sampai page 30, 40 gitu. Nah, ini udah mentok di 22. Masih ada nggak? Masih ada 26. 27 masih ada. Nah, di 27 dia udah nggak nampilin lagi. Padahal tadi dari hasilnya ada 8 miliar data kan. Oh, ini kan page search all ya. Kok gimana kalau image kan dia pakai infinite scroll gitu. Nah, tadi kebetulan saya cek juga, ternyata dia juga tetap ngebatasin datanya meskipun dia infinite scroll tuh. Karena Google udah aware tentang masalah pagination ini gitu. Nah, juga dari Google sendiri udah ngebatasin untuk infinite scroll pun mereka tetap ngebatasin data-data yang akan ditampilkan di halaman depannya, seperti itu. Nah, mungkin dari presentasi kali ini kita harapkan ada keseimbangan antara kebutuhan bisnis di produk sama developernya sendiri. Jadi kita ada titik imbangnya. Jadi kita sesuaikan desain pagination yang kita mau sesuai dengan kebutuhan user dan kebutuhan bisnis yang ada, yang akan kita develop seperti itu. Sekian dulu sih presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Adit dong. Thank you Dit buat presentasinya Dit. Ya. Kasih insight buat kita semua tentang pagination ini ya. Ada yang mau ditanya dari teman-teman nih buat Adit nih, terutama tentang pagination ya. Sejam menjelang berbuka. Udah lapar mas. Udah lapar nih. Ini nggak ada yang ditanyain Mi, pagination Mi. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya coba tanya ya, Dit. Ya boleh mas. Kalau di sekolahmu kan kita ya selain tadi ada database, terus habis itu ada Elasticsearch juga, terus kita juga pakai Redis juga gitu ya. Kalau menurut Adit, dari ketiga tadi, itu lebih secara performance yang data source yang bisa lebih cepat jadi pagination itu yang mana sih? Dari segi speed, itu kalau saya perhatiin tuh dari Elasticsearch mas. Karena misalnya nih dari transisi Python sama Golang pun kan sebenarnya Elasticsearch tuh udah lebih cepat daripada yang MariaDB yang sekarang kan mas. Kalau diperhatiin yang dari codingan Pythonnya.
Nah, tapi setelah saya coba migrasi ke Golang, itu bahkan Elasticsearch-nya lebih cepat juga gitu. Buat nge-get data program misalnya kemarin yang saya develop tuh program activity itu yang objeknya banyak, jadi lebih cepat gitu. Dan fitur Elasticsearch itu juga banyak mas, misalnya ada search-nya, terus ada filternya juga gitu. Oke, kalau misalnya berarti dari sisi search memang Elasticsearch yang lebih bagus ya buat yang pagination-nya juga ya. Ya. Oke, tapi kalau misalnya dari sisi tadi kan ya ada juga nyebutin tuh kalau isu di pagination itu pasti kan ada tuh, even Google pun juga akhirnya dia nggak bisa ngeluarin semua page-nya itu kan. Ya. Menurut Adit itu menurut Adit sendiri gitu ya, sebagai software engineer, seberapa banyak sih paging yang harus kita tampilin buat user supaya lebih intuitif? Nah, tadi mas tergantung kebutuhan dari konten yang akan ditampilkan kan mas. Misalnya saya ambil contoh program misalnya. Nah, program itu kan sebenarnya kalau misalnya usernya akses bukan orang sekolahmu, kan dia pasti butuhnya cuman tentang program yang dia bikin atau yang dia develop gitu kan. Nah, jadi kita tampilkan hanya program-program yang dia develop atau tampilin aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak bidang studi kan datanya cenderung sedikit dan kedepannya kayaknya bakalan nggak terlalu banyak berkembang datanya seperti itu. Nah, jadi itu bisa diimplement tanpa pagination gitu. Nah, tapi kayak temuan saya dulu waktu itu konten karena itu ID-nya udah sampai 1.500 masih dikasih ke FE itu sekali kasih gitu. Nah, jadi FE-nya yang ngebagi menjadi page-nya gitu. Nah, di situ letak performance isunya waktu itu. Mas. Oke. Thank you buat jawabannya. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain dari BE, FE, dari Android? Mas Adit. Tadi kan udah dijawab ya, kalau misalkan yang paling bagus Elastic di data source kita yang sekarang ya. Untuk saat ini ya. Nah, untuk penggunaan Elastic sendiri di sekolahmu ini, menurut Mas Adit udah ini belum sih? Udah cukup optimal atau belum sih gitu? Apakah menurut Mas Adit ada yang perlu diimprove gitu? Kalau misalkan ada, kira-kira dari segi mananya Mas Adit? Iya. Kalau dari Elastic kita pakai kan ada banyak ya mas. Misalnya kalau dari Thanos atau Loki itu misalnya ada program, konten, LO, dan segala macam kan. Nah, beberapa Elastic itu udah dimanfaatkan dengan baik. Misalnya ada fitur search, fitur filter, dan segala macam. Misalnya kayak LO-nya udah, konten udah itu. Nah, tapi ada beberapa part yang sebenarnya masih bisa digali lebih banyak gitu. Misalnya kayak program activity ini. Ini kan nanti ke depannya visi dari tim tech-nya kan bakalan ngepisah database antara si program core sama program activity-nya kan. Nah, dengan adanya Elasticsearch ini, harusnya Elastic Program Activity itu bisa dimanfaatkan di web murid dengan lebih banyak. Nah, tapi pada saat ini, activity itu cuma baru diimplementasi di halaman program detail, activity, sama kalender. Padahal kalau dari segi dilihat yang lain bisa lebih banyak lagi, misalnya kayak dari list programnya, atau dari list program dari lembaga, kayak gitu. Improvementnya lebih ke situ sih. Pemakaiannya harus lebih wide lagi. Karena kita udah banyak service juga kan pecahnya gitu. Nah, oke. Yang ke implement sekarang itu kan kalau yang saya nggak tahu ya. Ini koreksi kalau emang saya salah. Kalau saya lihat dari strukturnya, Elastic kita yang sekarang itu dipakai kayak interface-nya user tuh lebih ke Elastic dibanding ke DB, ya nggak sih? Iya, kalau untuk aktivitas di depan udah pakai Elastic sekarang. Mungkin dominannya kita lebih ke arah Elastic ya untuk interface-nya user ya. Kalau dari sekarang ya. Nah, menurut Adit itu udah masuk ke best practice nggak sih untuk penggunaan Elastic yang seperti itu, atau ada cara lain gitu untuk performance dari sisi performance untuk hal itu gitu. Oke. Karena kebutuhan di web murid itu kan macam-macam, mas, ada program, ada user dan segala macam kan. Nah, sementara dari program sendiri itu kalau dilihat dari tabel relasi itu cukup panjang gitu. Ada chapter, ada resource content, LO dan segala macam gitu kan. Nah, penggunaan Elastic di situ kalau menurut saya udah cukup optimal, karena daripada kita nge-query terus-terusan
ke ke database MariaDB-nya yang sekarang masih menjadi performance kan, kalau misalnya kita ada looping banyak yang segala macam, nah itu masih dibaguskan performanya oleh si Elastic ini gitu. Jadi dengan relasi yang segitu panjang tadi, kita bisa tampilkan dalam satu dokumen aja gitu. Itu sih. Tapi side effect-nya jadi satu dokumen itu bakal diakses dalam banyak tab gitu, dalam banyak page gitu jadinya. Gitu. Makanya waktu itu Mas Khairul ngeliatin Elastic Program Active itu udah merah status. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu ini sih Mas. Iya, alhamdulillah. Gitu. Oke Mas Adit. Nah, kan isu sekarang di Elastic itu indexing ya. Setiap ada data tuh kayak reindex itu nggak sih? Iya, harus diupdate terus. Itu emang harus kayak gitu? Apa ada case lain untuk menghindari kayak gitu? Apa emang udah saklek kayak emang ada data baru ya mau nggak mau harus reindex nih gitu? Kan kalau dari segi settingan program itu pasti harus di update lah, di reindexan ke depannya agar si informasi dari si LMS itu udah update ke depannya Mas. Nah tapi jadi masalah tuh sekarang kalau misalnya update rating, update kuota itu masih ngupdate semua dokumennya gitu. Padahal itu harusnya yang kita update cuma field ratingnya aja gitu, atau field chapter list aja kalau misalnya aktivitasnya diedit. Nah itu tuh masih yang perlu diimprove lagi ke depannya. Oke Mas Adit, itu aja pertanyaannya. Jadi tahu saya untuk intervensi. Thank you. Oke, thank you dari Aldi pertanyaannya. Ayo, ada lagi yang mau ditanyain? Itu Ijul kayaknya mau nanya tuh, Jul. Gimana, Jul? Dia ngancem Mas, Elasticsearch-nya mau di-flood kayaknya tuh. Ada yang mau ditanyain? Dari teman-teman dari front end web belum kedengeran suaranya dari tadi nih. Ada yang mau ditanyain gini guys? Ketiduran nggak Mas? Ada yang mau ditanyain nggak Nang? Belum sih Mas. Oke, kalau gitu saya mau tanya sekali lagi buat Adit nih. Adit kan udah pernah ngerasain Elasticsearch yang dari zaman yang tahun kemarin sama tahun sekarang ya. Nah, iya Mas. Di tahun kemarin kita kan memang pakai Elasticsearch-nya itu secara infrastrukturnya tuh managed service by AWS gitu ya. Jadi kita nggak usah ribet clusternya. Tapi di tahun ini dibantu sama Hero juga kita udah manage cluster sendiri nih. Menurut Adit, performance Elasticsearch-nya tahun lalu sama tahun sekarang bagus mana dan kenapa? Kalau yang dari performance, kalau dari web, ketika saya ngetes di misalnya udah naik shading atau dev tuh saya nggak terlalu perhatiin ya Mas, karena dari segi time tuh nggak terlalu signifikan jumlahnya. Tapi kalau dari segi ketika reindex atau ketika kita ngetes di lokal tuh saya ngerasain tuh di lokal tuh sekarang lebih cepat. Apalagi tadi kayak di Golang kan dari segi codingannya kita udah performanya jadi lebih cepat kan. Nah itu ditambah lagi elastiknya juga lebih bagus, jadi kayak di bawah paling cuma 50 milisekund tuh udah keluar datanya gitu. Padahal itu saya statusnya adalah create or update si indeksnya itu Mas gitu. Dari segi waktu yang saya perhatikan gitu, dari lokal develop saya merasakan itunya Mas, impact-nya. Oke, berarti ada perubahan yang positif ya buat dari sisi performance-nya di Elastic dibandingin tahun lalu ya. Benar. Dari yang lain ada yang mau ditanyain, Kak Adit? Dari siapa, Mas Afif, Fahmi, yang lain? Jul, jangan teman Jul. Lagi mabuk testing masih Jul. Oke. Farhan ada yang mau ditanyain mungkin tuh, Farhan tuh. Farhan kan happy juga pakai Elasticsearch-nya. Iya. Si Om Elastic Mas. Oke, silakan Farhan. Enggak ada saya. Nggak ada yang tanyain ya? Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi dari teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Adit sama Toha dulu nih yang udah sharing session nih. Iya. Terima kasih Mas.
Mungkin dari Adit sama dari Toha bisa nunjuk satu orang buat mengisi take-off 2 minggu lagi. Siapa kira-kira dari Toha sama Adit? Belum siapa ya? Mas Ivan kali ya Mas ya, biar onboarding sekalian. Oke ya. Itu lagi Dari Toha, Ivan, dari Adit siapa? Mas Iip deh, Mas Iip dari KIA. Oke. Ivan sama Iip ya buat 2 minggu lagi insya Allah ya. Udah siap? Apa nih? Dari Ivan sama Iip. Waduh, insya Allah Mas. Materinya apa? Bebas. Jadi mungkin konsepnya akan sharing session 30 menit, Van. Jadi 30 menit bebas materinya. Intinya kita sharing sesuatu tentang bisa teknologi atau yang lain boleh. Tentang kehidupan juga. Wis. Boleh tentang kehidupan tuh. TikTok, oke. Oke, ready ya insya Allah ya. 2 minggu lagi ya dari Van sama Iip ya. Oke. Oke Mas. Oke. Ada yang mau ditanya dari teman-teman yang lainnya sebelum kita closing atau ada yang mau ditambahin? Oke, kalau nggak ada, mungkin ngingetin aja. Jadi kita alhamdulillah semalam udah bisa deployment production gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang tetap kita harus cek juga nih terkait ada isu di production juga yang akan harus di fixing. Paling nanti mohon bantuannya buat diselesaikan, ditesnya dulu biar aman, biar ya mudah-mudahan di weekend kita udah aman lah ya, nggak diutak-atik gitu ya, mudah-mudahan bisa fokus tuh di weekendnya, bisa buat keluarga. Terus dari sisi company mungkin ada apa ya kabar sedikit, jadi mungkin teman-teman yang kayak baru join dari tahun kemarin atau yang baru tahun ini sekitar jadi sekolahmu sekarang growingnya cukup cepet banget. Jadi waktu pas saya di tahun 2019 akhir itu sekitar ada 20 karyawan kita. Terus per saat ini tuh udah 300 lebih ternyata. Jadi saat ini dalam setahun lebih itu udah 300 dan di akhir tahun ini insya Allah kita secara company karyawannya udah 1000. Jadi kebayang ya growth-nya ya dari baru belum apa-apa tahu-tahu udah mau 1000 aja nih di akhir tahun ini nih insya Allah nih secara number of karyawannya. Jadi sih dan saya mau ngucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya karena kita nggak mungkin bisa growth secepat ini dan setinggi ini kalau bukan tanpa kontribusi dari teman-teman semua. Jadi ya mudah-mudahan kontribusi teman-teman semua ini bukan cuma dapat capainya doang ya, tapi tetap dapat pahalanya juga karena kan kita di edutech ini kan kita juga buat nyebarin pendidikan juga ya, ilmu juga ke orang-orang. Salah satunya dengan sesi kayak gini juga. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat kita doang, tapi buat seluruh orang yang belajar di sekolahmu sendiri yang make apa yang udah dibuatin sama teman-teman dari sisi codingannya, dari sisi testingnya, dari sisi infrastrukturnya, ya semuanya mudah-mudahan bisa dapat pahala juga deh, bukan cuma dapat capainya doang gitu ya kerja di sini. Dan kita juga masih hire. Untuk paling cepat itu di Senin besok, insya Allah ada tambahan satu lagi nih. Ini juga saya baru dapat fresh info banget dari HR. Jadi dari minggu kemarin apa minggu ini saya lupa, Mas Afif sama tim FE Web juga seleksi juga kandidat-kandidat dan alhamdulillah udah dapat satu. Jadi insya Allah nanti hari Senin akan join juga untuk si FE Web ini. Junior-juniornya yang dari Hacktivate untuk yang FE Web ya. Terus yang lainnya kita juga masih cari. Ada satu kandidat yang udah lagi diproses buat SRI-nya. Jadi mudah-mudahan Hairul nggak mulu gitu ya. Alhamdulillah. Cewek nggak Mas? Gitu. Alhamdulillah Mas Hairul. Cewek ya Mas? Pengennya cewek Hairul, cuman dapetnya cowok gimana nih? Hairul maunya apa nih? Oke, jadi itu kita lagi proses buat yang SRI-nya, terus dari yang data juga fresh info dari HR juga sekarang udah lagi proses hiring juga, hiring udah later stage, jadi udah tinggal tinggal opting aja, dan kalau misalnya udah oke, bisa join mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan lagi tergantung dari notice periodnya. Jadi mungkin ini gambaran sedikit buat teman-teman nih, sekolahmu tuh growing-nya lagi bener-bener cepet banget. Dan
kayak dari sisi kita teknologinya yang kita kerjain juga bukan teknologi yang zaman dulu gitu ya, even kita bakal terus-terusan improve gitu. Dan mungkin juga nanti nggak tahu kapan nih Nang mau sharing tentang SSR-nya nih Nang. Kapan Mas? Malam kali Nang bisanya nih Nang. Iya. Paling kalau sama Mas Rezanya paling Senin ya Mas ya? Boleh. Saya lagi explore juga tuh yang SSR. Soalnya kayak nggak mau pakai Nux, dia mau pakai Next aja deh Mas. Oh, pakai Next aja jadi ya. Kemarin yang ngobrol-ngobrol sama Hafizul juga. Boleh. Kan lebih ke ternyata kalau pakai Next Node.js-nya nggak required juga. Kalau pakai memang nggak tapi kalau nggak pakai Node.js required Mas. Kalau pakai Next emang bisa pakai custom server, cuman secara performance bagusan Nux Nang gimana? Oh ya udah, nanti coba dua-duanya tetap deh. Kalau yang Nux saya udah sempat nyoba, udah saya coba deploy juga. Coba nanti di juga sih. Mungkin bisa sambil coba di benchmark aja kali ya. Iya, nanti Senin ngobrol sama Mas Reza aja. Boleh. Ya. Atau mau nyobain Gatsby juga boleh aja. Kalau misalnya emang secara dari sisi performance segala macam memang yang terbaiknya misalnya Gatsby dengan yang framework yang terbaru bagusnya Gatsby ya pakai aja, coba aja gitu. Oke, iya Mas. Oke, mungkin itu kali ya dari saya. Dari yang lain ada yang mau ditambahin? Dari Mas Afif, dari Aldi? Dari Ginur, dari Fami? Enggak Mas, udah lanjut. Cukup. Iya, bukber. Ada nggak kita? Bukber belum diagendain sih. Kalau mau diagendain nanti bisa kali ya di agendain di grup ya. Di kantor. Oke. Kalau gitu kalau nggak ada yang mau ditambahin lagi, kita tutup aja ya majelisnya kali ini. Jadi thank you banget teman-teman semuanya buat hard work-nya semalam juga sampai begadang-begadang juga buat ngejar deployment-nya. Jadi mudah-mudahan selama bulan puasa ini kita bisa lancar nih, kerjanya juga bisa pace-nya kalau bisa jangan samain dengan pakai pace prakerja ya. Jadi pace khusus bulan-bulan Maret sama Juli memang kita dituntut buat pace-nya harus cepat banget. Tapi di luar itu mudah-mudahan bisa slowing down dikit ya. Jadi biar nggak burn out sih sama teman-teman semuanya. At least kita tahu kapan kita harus benar-benar put our best effort, kapan kita harus ya bisa planin dikit lah buat pace kita supaya bisa balance. Jadi nggak burn out. Gitu. Tapi sekali lagi thank you banget buat kontribusinya dari teman-teman semuanya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget semuanya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.